Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin mengenai pesawat sederhana. Namun sebelumnya, Ibu mau minta kepada anak-anak sekalian untuk menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu fokus kita dalam belajar. HP-nya simpan dulu ya. Oke, kalau sudah siap, saatnya kita mempersiapkan rohani kita. Untuk itu, silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari, ini ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, amin. Terima kasih ya, Akbar. Nah, sekarang Ibu mau tahu apakah anak-anak Ibu di sini sudah bisa fokus atau belum? Kita main games ya. Oke. Clue-nya adalah ikuti perintah Ibu. Ya, Ibu ulangi. Clue-nya adalah ikuti perintah Ibu. Oke, kita mulai. Anak-anakku sekalian, pegang kepala. Oke, masih ada yang belum fokus ya. Harus cepat nih. Kita mulai lagi. Pegang hidung. Wah, Aisyah salah ya. Nah, belum fokus berarti. Kita coba lagi. Pegang kepala. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang mulut. Oke, sudah fokus nih anak-anak Ibu sekalian. Bagus ya, good job. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana bagian pengungkit. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu pesawat sederhana? Silakan. Saya Bu, menurut saya pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia melakukan pekerjaan. Iya, betul sekali ya. Good job, Aswa. Bagus. Nah, pesawat sederhana, betul kata Aswa, adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian, Ibu akan tampilkan gambar. Nah, apakah gambar ini merupakan bagian dari pesawat sederhana? Oke, untuk menjawab pertanyaan Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Ibu jelaskan ya, pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerjanya terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu bagian tuas atau pengungkit, kemudian katrol, kemudian bidang miring, dan yang keempat adalah roda berporos. Oke. Untuk jenis pengungkit atau tuas, ada 3 hal yang akan sering kita temui. Yang pertama itu adalah titik tumpu. Ini ya. Kemudian ada titik kuasa, tempat melekatnya gaya kuasa. Selanjutnya, titik beban, tempat melekatnya gaya berat. Selain itu, ada komponen lain. Apa Bu komponennya? Komponennya adalah lengan kuasa yang letaknya antara titik kuasa dan titik tumpu. Kemudian ada lengan beban yang letaknya dari titik tumpu ke titik beban gitu ya. Kemudian bagaimana sih prinsip kerja pengungkit? Nah, pengungkit itu prinsip kerjanya adalah gaya yang kecil itu bisa memindahkan beban yang berat. Seperti itu. Ya, Bu. Iya, Akbar, silakan. Bagaimana cara kita memperkecil gaya yang kita berikan, Bu? Wah, bagus sekali pertanyaan Akbar. Good job, Akbar. Oke, bagaimana cara kita memperkecil gaya? Caranya adalah dengan memperkecil lengan bebannya. Mengapa demikian? Karena ketika kita memperkecil lengan beban, maka lengan kuasanya akan semakin besar. Ya, akan semakin panjang. Nah, ketika lengan kuasanya semakin besar, maka gaya yang kita perlukan untuk mengangkat beban ini adalah semakin kecil. Seperti itu ya. Secara matematis kita ketahui. Nah, di rumus ini
kita ketahui bahwasanya gaya kuasa yang kita berikan itu berbanding terbalik dengan lengan kuasanya. Artinya ketika lengan kuasanya semakin besar, maka kita hanya perlu mengeluarkan gaya yang kecil untuk memindahkan beban yang berat. Oke, kita lanjutkan. Pengungkit itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, tuas atau pengungkit jenis 1, di mana titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Jenis kedua, titik bebannya yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Yang jenis ketiga, yaitu titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpunya. Oke, pengungkit ini memiliki keuntungan mekanis. Secara matematis, rumusnya adalah gaya berat dibagi dengan gaya kuasanya atau lengan kuasa dibagi dengan lengan bebannya. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini merupakan contoh dari tuas golongan 1. Yang ini merupakan contoh tuas golongan kedua. Dan yang terakhir merupakan contoh tuas golongan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pertanyaan Ibu pada slide awal tadi, kan ada gambar gunting, jungkat-jungkit, dan gambar ini ya, gerobak beroda ini ya. Nah, dari sana kita dapat simpulkan atau kita dapat jawab pertanyaannya bahwa gambar yang tadi Ibu tampilkan merupakan contoh penerapan dari tuas golongan 1 dan tuas golongan kedua. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan bermain games. Perlihatkan share screen Ibu. Nah, kita pilih level mudah dulu ya. Oke, peraturannya adalah siapa cepat dia dapat. Jadi siapa yang mau menjawab, langsung saja jawab ya. Saya, Bu, seperti itu. Oke. Nah, untuk soal yang pertama, balance me. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. 20 kg agar dia seimbang kita letakkan di mana? Di titik 0,75, Bu. Oke, Arifa, kita coba ya. Apakah Arifa akan mendapatkan poin? Ya, +2 untuk Arifa. Selamat Arifa. Next question. What will happen? Apa yang akan terjadi? Ayo, silakan. Siapa bisa jawab? Masanya berbeda dan jaraknya sama. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Untuk Akbar. yang 15 kg bakalan lebih berat, Bu. Lebih Jadi berat. Oke, kita cek. Oke, selamat +2 untuk Akbar. Good job. Next question. Balance me. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kita harus seimbangkan nih. 10 kg dengan jarak 1,5. 20 kg ini kita letakkan di mana? Agar dia seimbang. Saya, Bu, di 0,75, Bu. 0,75 kita coba apakah betul. +2 untuk Aswa. Selamat Aswa, good job. Oke, sekian ya games dari kita, dari Ibu. Selamat kepada anak-anak Ibu yang telah mendapatkan poin. Good job, bagus sekali ya. Oke, nah sebelum berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tahu dulu nih, bagaimana sih tanggapan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Silakan pilih reaction di kolom Zoom-nya ya. Silakan dipilih. Oke. Siti Fatima belum nih, Ibu tunggu. Wah, bagus sekali ya. Good job untuk kita semua. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu kira cukup sekian. Oke. Di sini Ibu mau tanya, apa saja sih yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Kita simpulkan sama-sama ya. Yang pertama, kita tahu bahwasanya prinsip kerja dari pesawat sederhana. Apa tadi? Gaya yang kecil dapat memindahkan beban yang berat. Ya, betul. Good job. Kemudian, kita dapat menjelaskan penggunaan dari pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke. Karena anak-anak Ibu sekalian sudah paham, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah analisis gerak pada organ tubuh kita yang menerapkan konsep pesawat sederhana jenis pengungkit. Jelas ya soalnya?
Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. bagus. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan doa. Silakan Ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Akbar telah memimpin kita di dalam doa. Untuk anak-anak sekalian, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Dadah! Ya, Bu. Oke. Makasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.